Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini kami akan menyajikan, mengajari atau sharing ilmu kepada saudara-saudara sekalian tentang determinan. Dalam determinan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, determinan adalah jarak, dan bagaimana menghitung jarak itu sendiri, ada beberapa cara untuk menghitungnya. Terdapat beberapa metode atau cara menghitung. Pertama, dengan metode Saros. Kedua, dengan metode kofaktor. Ketiga, dengan metode ekspansi baris atau kolom. Keempat, dengan operasi baris elementer atau disingkat menjadi OBE. Kelima, dengan metode Cramer. Namun semuanya itu tidak terlepas daripada apa itu matriks. Matriks adalah berukuran N kali M atau N kali N. Apabila N kali M, maka matriks tersebut adalah matriks persegi panjang. Sedangkan matriks N kali N adalah bujur sangkar. Berkaitan dengan tersebut, maka pada kali ini bagaimana menentukan determinan dari matriks bujur sangkar, maka dapat disajikan sebagai berikut. Dalam menentukan determinan disimbolkan dengan tulisan det kurung buka A dan kurung tutup atau garis mutlak A. N kali N adalah merupakan ordo atau ukuran. Demikian juga N kali M, itu adalah ordo, ukuran N kali M, di mana N itu menyatakan baris, M menyatakan kolom. N baris, maka baris dan kolom nilainya atau baris dan kolomnya itu sama, maka dikatakan bujur sangkar. Dan ordo tersebut adalah berordo N kali N. Ada yang awal, yaitu determinan 2 kali 2. Ini kami sajikan bagaimana menghitung determinan 2 kali 2. Ambil contoh matriks A, 3, 1, 4, min 2. Maka determinannya atau det A atau harga mutlak A sama dengan 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 4. 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 4. 3 kali min 2 hasilnya adalah min 6. 1 kali 4 adalah 4, min, jadi min 6 dikurangi 4 hasilnya adalah min 10. Maka determinan daripada A itu adalah min 10. Demikian juga untuk matriks B. Determinan daripada matriks B adalah 1 kali 4 dikurang 2 kali 2. Jadi 1 kali 4 dikurang 2 kali 2, 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Itu adalah determinan 2 kali 2. Sekarang metrik berukuran 2
kali 3, di mana 2 baris, 3 kolom. Di sini determinan daripada matriks C tidak dapat didefinisikan atau disingkat menjadi tidak didefinisikan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita kalikan, maka tidak akan menemukan nilai daripada determinan itu sendiri. Maka hasilnya dikatakan tidak didefinisikan. Model yang saya sampaikan tadi adalah model Sarus. Jadi kalau secara jalurnya, yang tadi saya sampaikan, A1 kali A2, A1 kali 21, min. Ini determinan daripada A1 dengan metode Sarus. Demikian juga untuk metrik ukuran 3 kali 3. Ini maka harus kita kumpulkan A11, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kita kumpulkan di sini. Terus kita sandingkan A11, A12 di samping sebelah kanan matriks tadi. Demikian juga untuk yang baris A21, A22. Kita sandingkan di sebelah kanannya. A31, A32 kita sandingkan di sebelah kanannya. Baru kita dapat menghitungkan determinan dengan metode Sarus. Dengan cara sama seperti yang berukuran atau berordo 2 kali 2. A1, 1, A1, 2, A33. Ini hasilnya. Kenapa harus disandingkan? Supaya menghitung ke sampingnya itu mudah. Demikian juga ini A12, A23, A31. Satu seperti ini. Selanjutnya A13, A21, A32. Disandingkan di sebelah kanan tadi. Ini semua adalah beralur positif. Maka dikatakan ini adalah alurnya adalah positif. Sedangkan kebalikan daripada alur tadi, A13, A22, A31, ini A11, A22, A23, A32, A12, A21, A33, ini dikurung, buka, dan kurung tutup penjumlahan, tapi di ujung sini adalah negatif. Karena berlawanan dari metode. Metode ini dikatakan metode Sarus yang saya sampaikan tadi. Kemudian itu tadi secara huruf. Sekarang secara angka. Secara angka yang seperti yang saya sampaikan tadi, di contoh sebelumnya tadi, misalkan ada metrik M, maka untuk mendapatkan determinan M itu adalah 3 kali min 2 dikurang 1 kali 4. Nah, ini adalah min 6, 4, karena ada min, maka min 6 dikurang 4, hasilnya adalah min 10. Sekarang untuk metrik K, tadi dengan menyandingkan yang ada di sebelah kanannya, 3 kali 2 kali 5, 3 kali 2 kali 5, 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 kali 4, 2 kali 1 kali 4, 2 kali 1 kali 4, dikurang kurung buka, 2 kali 2 kali 4, 2 kali 2 kali 4, 3 kali 3 kali 4, 3 kali 3 kali 4, 2 kali 1 kali 5, kurung tutup. Nah, ini kalau kita kalikan, 3 kali 2, 6, kali 5 adalah 30. 2 kali 3, 6, kali 4 adalah 24. 2 kali 1 kali 4, 8. Sekarang yang di sini, kurung buka, 2 kali 2 kali 4, 16. 3 kali 3 kali 4, 36.
2 kali 1 kali 5, 10, kurung tutup. Sekarang kita jumlahkan 16 tambah 36 ditambah 10. Jadi 52 ditambah 10, 62. Jadi ini berubah ke sini jadi 62. Ini tadi 30 tambah 24 tambah 8, 62. 62 dikurangi 62 sama dengan 0. Maka determinan daripada K itu sama dengan 0. Bagaimana dengan metrik selanjutnya? Misalkan 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, N kali N. Prosedurnya atau tata caranya sama seperti di metrik A. Landasan pertama adalah di M. Itu 2 kali 2 metrik dasar. Ini tadi dinamakan metode Sorus. Kemudian menginjak dengan metode kofaktor. Untuk menghitung ordo dengan N lebih besar sama dengan 3, ini jumlahnya adalah lebih besar dari 3, perlu dahulu dipisahkan pengertian minor dan kofaktor sebagai berikut. Jadi kita menemukan minor dan kofaktor dari yang ada di sini. Formulasinya adalah min 1 I ditambah pangkat I tambah J kurung tutup, jadi kali MIJ, di mana I adalah baris, J adalah kolom. Ini jadi MIJ untuk matriksnya adalah I baris, J kolom. Kita mencari determinannya, tadi kita mencari didulukan adalah minor dan kofaktornya. Ini formulasinya tadi CIJ sama dengan min 1 kurung tutup I ditambah J MIJ. Definisi determinan matriks dengan kofaktor ini kita cari di definisi yang terjemahan tadi, maka formulasinya adalah seperti ini, sebagai berikut ini. Sama tadi, CIJ sama dengan min I ditambah J MIJ. Demikian untuk determinannya, setelah mendapatkan CIJ-nya, maka sigma J sama dengan 1 sampai N, AIJ kali CIJ, di mana CIJ itu adalah sama dengan min 1 pangkat I tambah J MIJ. Dan ini adalah merupakan definisi daripada determinan dengan kofaktor. Sekarang untuk lebih jelasnya, kita mulai dengan cari minornya. Bagaimana minornya? Ya, minornya adalah ini kita cari. Misalkan di baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. Maka yang ada adalah di kotak A21, A22, A31, A32. Nah, di sini kita akan mencari untuk minor daripada metrik ini di baris 1 kolom 3 didapat adalah seperti berikut. Determinan A21, A22, A31, A32. Kofaktornya, ini minornya, kofaktornya adalah min 1 berhubung barisnya atau I-nya sama dengan 1, kolomnya ada 3, jadi 1 tambah 3, M13. Sehingga matriks daripada untuk minor daripada 1,3 dapatkan sebagai berikut untuk metrik A. Sekarang contoh secara nilai.
Ambil contoh, hitung semua minor dan kofaktor metrik berikut ini. Misalkan metode 300, 120, 445. Minor daripada metrik ini adalah M11, M11 jadi baris 1, kolom 1. Maka kan dapat dengan 2045. Jadi 2045. Kalau ini kita kalikan, 2 kali 5, 10, 0 kali min, 0 kali 4, 0, jadi hasilnya adalah 10. Sekarang kofaktornya, sesuai dengan formulasi tadi, min 1 di baris 1, di pangkat baris 1 dan ditambah kolom 1, sama dengan 2, jadi min 1 pangkat 2, hasilnya adalah 1. Kali 10, hasilnya adalah 10. Sekarang kita mulai ke langkah berikutnya. M12, M1, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, akan didapat dengan nilai 1045. 1045. Maka determinannya adalah 1 kali 5 dikurangi 0 kali 4, hasilnya adalah 5. Kofaktornya adalah min 1, berhubung barisnya adalah 1, kolomnya 2, tinggal masukkan 1 tambah 2, jadi ini adalah pangkat 3. Min 1 di pangkat 3 adalah min 1. Dikalikan dengan M12, hasilnya adalah 5. Jadi min 1 kali 5 hasilnya adalah min 5. Demikian juga untuk M13, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom 3. Baris pertama, kolom 3 akan didapat 1, 2, 4, 4. 1, 2, 4, 4. Nah, demikian, maka akan kita hitung 1 kali 4 adalah 4, dikurangi 2 kali 4 adalah 8, jadi 4 dikurangi 8 adalah min 4. Kemudian kofaktornya adalah di baris pertama, kolom ketiga, kita pangkatkan 1 tambah 3 adalah 4, min 1 pangkat 4, itu sama dengan 1. Jadi apabila min 1 dipangkatkan dengan bilangan positif, bilangan genap, itu hasilnya adalah positif. Apabila min 1 dipangkatkan dengan di atasnya adalah ganjil, maka adalah menjadi min. Jadi adalah 1 kali min 4, hasilnya adalah min 4. Demikian dan seterusnya. Sekarang ini kita cari C21, C22, C23, C31, C32, didapat adalah 0, 15, 00, dan 6. Nah, ini bisa kita dapatkan metrik kofaktornya. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah dengan ekspansi baris dan kolom. Tadi adalah dengan minor dan kofaktor. Sekarang menginjak ke menghitung dengan cara berikutnya, yaitu ekspansi baris atau kolom. Secara langkah tidak jauh berbeda, namun ada perbedaan dalam hal penempatan angka atau caranya. Dikatakan baris dan kolom seperti ini. Determinan A ini adalah A11, A22, A33 dikurangi dengan A11 kali A23, nah ini A11 kali A23 kali dengan 32. Ini kalau kita dengan menggunakan metode Saurus tadi akan ketemu. Jadi ini kalau misalkan kita sebagai pendampingnya bersama tadi, jadi ini adalah
caranya untuk dengan baris dan kolom adalah A11, A22, dan A33. Sedangkan min-nya adalah A11, A23, A32. Jadi belok yang sini. Ini 1, 2, 3. Dikurangi lagi dengan A12. 12, A21. Kali begini dikurangi dengan A kali A33. A33. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk itu nilai negatif untuk positifnya A12 dikali A23, A31, dan seterusnya sampai min A13, A22, A31. Sekarang dari nilai ini determinan daripada A ini kita kumpulkan. Kita kumpulkan adalah di A11. Ini kita keluarkan A11. Jadi A22, A33, A23, A32. Ini kurung tutup. Terus menjadi min 1, 1 ditambah 1. Karena masuk dalam kategori baris pertama kolom ke 1. Ini tadi juga kita dikumpulkan. A1 dengan A12 dikumpulkan. Namanya adalah A12, baris pertama kolom kedua. Kita kumpulkan, kita keluarkan. Hasilnya adalah seperti ini. Seperti di hasilnya adalah di C12. Demikian juga di C13 dikumpulkan jadi A13. A13 dikeluarkan hasil seperti ini. Maka determinan daripada A kita kumpulkan jadi A11, C11, A12, C12, A13, C13. Ini namanya adalah ekspansi dari baris pertama. Karena ini adalah menyangkut baris dan kolom. Baris dan kolom, baris dan kolom. Barisnya adalah pertama semua. Demikian juga untuk yang di bawah. Ini adalah baris kolom, baris kolom, baris kolom. Ini di baris kedua. Maka dikatakan di baris kedua. Ini determinan ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua. Terus kemudian untuk menghitung determinannya, kita lanjutkan tadi. Hasilnya adalah ini tadi, A11, A12, A13, C13. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, ini adalah ekspansi baris pertama. Demikian juga baris kedua, baris ketiga, ini baris pertama, baris kedua, ketiga, kemudian kalau ini adalah masuk di kolom pertama. Kenapa? Kolomnya adalah sama, kolom pertama, kolom pertama, kolom pertama. Maka dikatakan ekspansi kolom pertama. Kalau ini adalah di kolom pertama juga. Jadi ini adalah di kolom pertama, kolom pertama. Kalau ini tadi di kolom pertama, ini jadi 1, 1. Ini contohnya. Sekarang kita menghitung kofaktornya dari operasi baris atau kolom tadi. Kofaktornya adalah untuk metrik 3 C11, C11 adalah sama seperti yang tadi cara menghitungnya, didapat dengan penjumlahan, yaitu perkalian dari masing-masing ada tadi. C11 adalah 2 kali 5, 0 kali 4 adalah 10. Jadi ini adalah kofaktornya adalah 10, C21-nya adalah 0, C31-nya adalah 0, dan seterusnya sampai C33 didapat dengan 6. Ini sudah ada di slide sebelumnya tadi. Determinan dengan dari A tadi dengan ekspansi baris ketiga, maka tinggal mengalihkan aja.
4 kali 0, 4 kali 0, 5 kali 0, maka didapatkan adalah 30. Demikian juga untuk yang di kolom ketiga didapat dengan nilai 30. Bagaimana dengan metrik 4 kali 4 kofaktornya? Tidak jauh berbeda, sama. Jadi formulasinya tadi ada ekspansinya baris atau ke kolom. Ini contohnya, didapat seperti ini, contohnya. Maka determinan daripada A ini tadi adalah 1 kali 5, 6, min 1 kali min 70, terus kemudian min 3, min 1. Ini. Ini 1 kali 56, terus kemudian min 1 kali 70, 1 kali min 30, min 1 kali 18. Nah, untuk determinan A tadi, untuk ekspansi pertama, maksudnya di baris pertama, didapat determinan adalah 114. Itu tadi menghitung dengan cara ekspansi. Terdapat 9 sifat determinan. Jadi yang harus diperhatikan sifatnya dari determinan itu apa? Ada 9. Sifat pertama, determinan A transpos sama dengan determinan A. Ini transpos adalah mengubah baris ke kolom, kolom jadi baris. Jadi ini adalah A2, A52, 43, maka kalau ditranspos menjadi 54, 23. Jadi kalau kita hitung determinannya adalah 5 kali 3, 15, 2 kali 4 adalah 8, 15 dikurangi 8 adalah 7. Jadi determinan A untuk 5, 2, 4, 3 hasilnya adalah 7. Sedangkan untuk transposnya adalah 5, 4, 2, 3. Jadi kalau kita kalikan 5 kali 3 15 kali dikurangi 4 kali 8 adalah 4 kali 2 adalah 8, dikurangi 15 dikurangi 8 adalah 7. Maka determinan A sama dengan determinan A transpos untuk contoh berikut ini. Demikian juga untuk yang sifat kedua. Jadi tadi ada 9 sifat. Apabila determinan B, maka min determinan daripada A. Ini contohnya. Ini kalau kita hitung. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 6. Ini kalau kita hitung, maka determinan daripada A sama dengan 6. Jika B sama dengan 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, ini ada pembalikan. Jadi dari baris ke baris. Jadi yang di atas adalah 1, 2, 3, 2, 1, 3, baris ketiganya tetap. Nah, ini pengubahan dari baris pertama dan baris kedua. Maka didapat determinan daripada B itu sama dengan min determinan daripada A. Hasilnya adalah min 6. Itu tadi sifat kedua, yaitu determinan A sama dengan min determinan B. Dengan cara pengubahan pemindahan baris kedua ke baris pertama, demikian juga baris pertama ke baris kedua. Nah, sekarang untuk sifat ketiga. Sifat ketiga adanya suatu skalar. Jadi maka determinan B sama dengan K, atau K-nya adalah skalar, determinan A. Ini sifat ketiga. Contohnya seperti ini. Jadi
Kalau kita hitung daripada determinan ini, maka dapat adalah determinannya sama dengan 6. Sehingga determinan B sama dengan 2 kali determinan A, di mana 2 menyatakan di barisnya dikalikan dengan hasil daripada determinan A, maka didapat dengan nilai sama dengan 12. Sehingga dikatakan determinan B itu sama dengan 2 kali determinan A. Ini kita hitung tadi. Sekarang masuk sifat keempat. Ini sifat keempat adalah determinan B sama dengan determinan A. Jadi tidak ada kekhususan dari sini. Jadi ini adalah sifat dari determinan. Jadi kalau misalkan ini determinannya A sama dengan 12, maka determinan B sama dengan 12 juga dari metrik A. Metrik A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 1, 0. Kemudian metrik B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 2, 6. Sekarang metrik yang B-nya itu yang bawah adalah 0, min 1, min 3. Maka didapat dari metrik tersebut adalah determinan B sama dengan determinan A sama dengan 12. Ini disampaikan apabila A, B mencari determinannya dari didapat adalah 12 untuk sifat yang keempat. Dan sifat kelima. Sifat kelima itu determinannya sama dengan 0. Jadi ini kalau kita kalikan determinan ini adalah hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk sifat keenam yaitu matriksnya terdiri dari satu baris atau kolom dengan elemen 0, maka determinannya adalah 0. Jadi untuk yang sifat ke-6. Sifat ke-7. Sifat ke-7, jika matriks A yang berisi dengan A, I, J, di mana I adalah baris, J adalah kolom, syaratnya adalah I itu adalah nilainya di antara 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Sedangkan untuk J-nya adalah 1 lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan N. Nah, hal ini dikatakan adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah nilainya adalah 0 yang ada di bawah seperti ini. Jadi 00 ini adalah matriks segitiga bawah. Nah, itu untuk sifat ke-7. Determinannya berapa? Ya tinggal mengalihkan dengan cara tadi Saurus, maka determinan daripada A didapat adalah min 4. Sekarang masuk ke sifat ke-8. Sifat ke-8 apabila determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi determinan A, B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Itu sifat ke-8. Sedangkan sifat ke-9, jika metrik A invertible, maka determinan A min pangkat min 1 atau menjadi A inverse, hasilnya adalah seperdeterminan A. Jadi setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, demikian juga ini. Determinan A pangkat min 1 atau disingkat inverse itu sama dengan seperdeterminan daripada A. Itu adalah sifat-sifat dari 9 metrik.
Ini kita ambil contohnya tentang masuk ke determinan metrik sederhana. Jadi metrik sederhana itu dikatakan ada yang metrik diagonal, ada metrik segitiga. Kalau diagonal itu adalah A11, A22, ANN. ANN ini dikatakan diagonal. Untuk metrik segitiga seperti yang tadi, ya ini nilainya adalah 0. Jadi determinan B-nya adalah A11, A22, A33, ANN. Ini adalah segitiga bawah. Kali ini adalah diagonal. Apakah diagonal juga sama dengan segitiga bawah? Belum tentu. Bisa jadi ini ada nilainya. Kalau ada nilainya maka bukan nilai segitiga bawah. Demikian juga kalau yang atasnya adalah 00, maka ini juga tidak dikatakan segitiga atas sama dengan metrik diagonal. Ini adalah dikatakan diagonal apabila bawah metrik segitiga bawah dan metrik segitiga atasnya ini nilai yang ada di garis yang saya tunjukkan di sini, A11, A22, AIJ, AMN, itu adalah determinannya. Sedangkan kalau yang B, ini khusus di bawah ini, nah ini. Apakah nilainya sama? Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Jadi, sekarang determinan metrik dengan baris atau kolom nanti. Nah, ini operasinya dengan baris atau kolom tadi. Ini sama seperti yang kita sampaikan tadi. Masuk berikutnya dengan penghitungan metrik dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. OBE kita sampaikan seperti ini. R1, R2, R1, R2. Determinan daripada ini R1, R2. Kalau misalkan ini kita rubah jadi seperti ini, jadi determinannya ini adalah berapa ini? 1 kali 4, 4 dikurangi 3 kali 2 adalah 6. Jadi hasilnya adalah min 2. Ini hasilnya adalah 4 dikurangi ini min 2. Ini juga gitu. Nah, pertukaran baris pada nilai determinan ini seperti berikut ini. Nah, sekarang untuk yang determinan B, ini juga sama, jadi 1 kali 0 dan seterusnya tadi, ini dapatkan adalah 4, 5. Kemudian untuk yang nilai determinan tukar baris pada nilai determinan ternyata didapat adalah min 4, 5. Kalau tadi tukar baris adalah 2, jadi ini adalah kebalikan, min 2 menjadi 2, ini adalah 4, 5 menjadi min 4, 5. Kita formulasikan, akhirnya didapat bahwa menukar baris, menukar dua baris, tanda setiap kali elementer bertanda berubah. Dan jadi min 1 kali determinan semula. Jadi kita rumuskan menjadi determinan X pangkat atau pertama itu hasilnya sama dengan min determinan X. Kemudian pengaruhnya terhadap nilai skalar. Skalar adalah satuan yang tidak mempunyai arah. Maka apabila ini kita ubah dengan atau kita kalikan 10, nilai 10 dari metrik A, maka akan didapat perubahan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan ini adalah 1, 3 metrik A, didapat determinan min 2, maka untuk R2-nya dari 10 R2, dikalikan, maka determinan A abstruknya itu adalah sama dengan min 20. Demikian juga untuk min B, maka akan didapat dengan nilai sebagai berikut, jadi nilainya adalah sepertiga determinan B. Dengan demikian, maka dapat disampaikan bahwa determinan X itu sama dengan
K determinan X. Jadi X abstrak itu sama dengan K determinan X. K-nya nilainya berapa? Tergantung daripada kondisi hasil perkalian ini. Sekarang untuk pengaruhnya. Pengaruhnya dengan menggunakan baris dengan kelipatan baris lain. Jadi X maka abstrak dengan menggunakan baris dengan kelipatan baris lain. Terus kemudian masuk berikutnya, yaitu pengaruh operasi baris elementer pada nilai determinan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, menukar dua baris, maka ini atau menukar tanda seperti ini adalah artinya adalah maka tanda dari setiap hasil kali elementer bertanda berubah, maka determinan adalah min 1 kali determinan semula. Dan juga untuk yang baris keduanya, satu baris dikalikan dengan konstanta K atau skalar tadi, maka elementer bertandanya dikalikan K, maka determinan adalah K kali determinan metrik semula. Kemudian untuk kesimpulan ketiga, penyimpulan baris dengan kelipatan baris dengan yang lain tidak mengubah hasil elementer bertanda, jadi nilai determinan tidak berubah. Masuk berikutnya tentang operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer seperti yang saya awal tadi sampaikan, maka adalah penukaran baris. Kalau ini bicara masalah baris. Jadi ada penukaran baris, maka didapatkan formulasinya sebagai berikut. Determinan A itu kalau diformulasikan akan berubah menjadi didapat dengan min 1 pangkat R dibagi dengan K1, K2, K3. Ini dapat dari nilai seperti ini. A mempunyai inverse, maka determinannya tidak sama dengan 0. Jadi determinan suatu matriks apabila mempunyai inverse, maka determinan tidak sama dengan 0. Ini tadi dengan operasi baris kelanjutan daripada tadi. Kemudian apabila mempunyai determinan sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Jadi apabila metrik yang kita hitung itu inverse determinannya adalah 0, maka tidak mempunyai inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Jadi secara umumnya misalkan kita menulis setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Demikian juga 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah. Ini contoh-contohnya dengan cara pengubahan dari pengubahan baris ke elementer, baris elementer. Maka didapat seperti berikut. Apabila B-nya adalah 040, 001, 100 dengan cara pengompresan baris, maka didapat sebagai berikut. Ini caranya dengan bagaimana? Dengan cara mereduksi atau mengurangi atau mengkalikan dengan nilai tertentu supaya ketemu dengan metrik identitas atau 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 untuk metrik berukuran 3 kali 3. Ya, didapat determinannya dari operasi tersebut adalah 4. Sekarang penggunaan metode Cramer. Cramer itu adalah dengan cara pertama adalah dasar adalah persamaan linear dari penyajiannya. Jadi inti semua itu persamaan itu dalam bentuk persamaan, semuanya adalah dalam bentuk persamaan. Ini ada namanya Cramer, tapi dasarnya adalah dari persamaan linear atau disingkat menjadi SPL. Ini jadi dasar metrik lagi.
Maka apabila matriksnya adalah ukuran n kali n, terus kemudian X-nya adalah dalam bentuk kolom pertama, itu adalah X1, X2, Xn, kita kalikan, maka akan didapat nilai metrik B-nya adalah B1, B2, Bn di kolom pertama. Dari metrik A ukuran n kali n dikalikan dengan metrik X berukuran 1 kali n, maka didapat metrik B-nya adalah baris pertama kolom ke. Semuanya itu juga ada aturannya. Aturan daripada Cramer itu adalah syarat XC-nya itu sama dengan determinan C dibagi dengan determinan A. Sekarang kita ambil contohnya. Ini misalkan sistem persamaan linear X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 1, 2X min Y min Z sama dengan 1, kemudian X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan min 3, maka apabila disusun dalam persamaan matriksnya atau dalam susun matriksnya 1, 1, 2, 2 min 1, min 1, 1 min 2, 1 min 2, 1 min 1, 2 dikalikan dengan X, Y, Z, maka didapat B-nya. Ini A, X, B. Didapat adalah 1, 1, min 3. Sekarang kita cari berapa nilai X-nya. Nah, dengan cara aturan Cramer ini, kita dapat determinan daripada A1, nah ini kalau A1, satunya adalah sama dengan min 10. Kalau ini tadi determinan A itu sama dengan min 10. Sedangkan kalau yang ini tadi A1-nya adalah min 10. Determinan A2 itu sama dengan min 20. A2. Jadi ini. Terus kemudian untuk determinan 3, ini adalah 10. Sehingga didapat X-nya itu sama dengan determinan A1 ada berapa tadi? Min 10 dibagi determinan A adalah min 10. Min 10 dibagi min 10 sama dengan 1. Y-nya itu adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A, min 20 dibagi dengan min 10, hasilnya adalah 2, demikian Z-nya. Z-nya didapat dengan nilai 10 dibagi dengan min 10, hasilnya adalah min 1. Hingga X, Y, Z-nya adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya sama dengan min 1. Kapan aturan Cramer diterapkan? Aturan Cramer dapat diterapkan, tadi ini rumusnya sudah saya sampaikan, apabila atau jika metrik koefisiennya persegi dan determinannya tidak 0. Kalau determinannya 0, maka dikatakan tadi tidak mempunyai inverse. Kalau ini adalah syarat daripada Cramer, determinannya tidak 0. Atau metrik koefisiennya mempunyai inverse. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.